Pernah nggak kalian ngerasa ketika dunia tetap muter, orang-orang tetap ketawa, kerjaan tetap numpuk tiap harinya, tugas sekolah nggak berhenti datang, tapi bagi kalian ada satu bagian besar dari dunia ini yang mendadak kosong. Rasanya kayak rumah yang kehilangan atapnya, kayak kapal pesiar yang kehilangan nakodanya, kayak sesuatu yang nggak pernah bisa kembali. Malam ini aku berbagi tentang rasa rindu yang gak ada ujungnya dan mungkin gak akan pernah ada ujungnya. Hari ini tepat 27 April, 8 tahun lalu, pukul 6-7 pagi, nakodaku hilang. Duniaku runtuh, tapi tidak dengan tangisannya. Hanya trauma dan juga penyesalan, beribu penyesalan yang gak ada akhirnya, yang membiarkan langit bergemuruh mengembalikan sosok kesayanganku pada Sang Pencipta. Ikhlas tentu tidak sepenuhnya. Semuanya masih dipaksakan, masih ada sedikit harap untuk membiarkan laki-laki itu hidup lebih lama. Ya, setiap hari selalu bertanya kenapa harus hari itu, kenapa gak bisa sampai usia segini dia masih ada. Atau memastikan bahwa anak-anaknya bisa tumbuh dewasa dengan baik. Aku pernah baca satu kalimat yang bagus banget. Yang bunyinya tuh grief is just love with no place to go. Atau rasa kehilangan itu sebenarnya adalah rasa cinta yang masih besar banget. Tapi dia tuh udah gak punya tempat buat berlabuh. Sedih banget kan dengernya, kayak kita tuh rindu banget, kita tuh sayang banget, kita tuh cinta banget. Tapi kita gak tahu nih ngasihnya kemana. Lucunya dari kehilangan itu, yang bikin ingat tuh bukan malah memori-memori gedenya gitu, tapi hal-hal sepele kayak ketika ayah papa nanya gitu ya, udah makan apa belum, atau ngajak sholat berjamaah, atau sekedar ngantar sekolah waktu kecil, atau main bola dan main bulu tangkis saat dia masih sehat. Atau yang makin nyakitin adalah ketika kita bertambah usia, ada beberapa masalah yang gak bisa kita selesain. Kita bingung mau nanya ke siapa gitu. Yang biasanya dulu waktu SMA, waktu kuliah, di awal aku masih nanya ini gimana caranya untuk masalah ini mana gitu kan. Papa tuh selalu ada jawaban untuk dunia ini. Ya menurutku tuh papa tuh gak cuma ninggalin nama gitu, tapi ninggalin potongan-potongan dirinya di setiap sudut rumah dan juga setiap sudut hatiku gitu. Kehilangan papa tuh rasanya kayak dipaksa jadi dewasa dalam satu malam. Waktu itu kuliah belum lulus, masih punya adik masih SMA. Ya semua masih butuh biaya, terus masih banyak keputusan yang akhirnya sampai usia ini masih belum bisa aku terselesaikan. Yang aku masih membayangkan bahwa kalau aja papa masih ada. Itu kata-katanya menyakitkan banget sih buatku. Kalau papa masih ada, kalau aja papa masih ada, kalau aja papa masih ada, pasti kita gak akan kayak gini. Pasti masalahnya gak akan sebesar ini. Pasti semua masalah ini akan selesai. Tapi kenyataannya, kalau bagaimana jika, what if, gak pernah terjadi. Gak ada lagi tempat buat tanya soal keputusan kecil maupun besar. Gak ada lagi sosok yang buat aku ngerasa aman. Padahal dunia tuh lagi jahat-jahatnya. Dan saat papa masih ada, aku gak pernah tahu ternyata dunia tuh sejahat ini. Kehilangan papa tuh rasanya nyakitin banget gitu. Apalagi buat aku yang sering ngerasa stagnan, ngerasa capek sama tuntutan hidup. Dan saat-saat itu rindu tuh datang makin kuat. Salah satu yang bikin aku tenang itu percaya kalau benar itu papa tuh gak benar-benar hilang. Dia tuh cuma ganti cara komunikasi aja. Sekarang komunikasinya cuma bisa lewat doa. Kadang aku berharap dia datang lewat mimpi, atau mungkin lewat kebaikan-kebaikan kecil yang biasanya papa lakuin buat orang lain. Aku masih belajar banget untuk ngelepasin fisiknya, tapi
dengan genggam cintanya, tapi susah banget rasanya. Kayak aku pengennya komunikasi, ngobrol, aku pengen dapat solusi sekarang. Aku pengen dapat ini tuh sebenarnya kenapa sih hidupku kayak gini? Yang salah di mana? Apa yang kurang dari aku? Jadi setelah papa nggak ada tuh semuanya jadi menyeramkan semua. Tapi yang aku sadari, mungkin kejahatan dunia, kelamnya dunia ini dulu nggak terlihat sebegitunya karena papa ngelindungin kita dengan besar gitu. Ayah-ayah kita, ayah laki-laki kuat di rumah itu ngelindungin kita biar kita tuh nggak tahu betapa busuknya dunia ini. Tapi setelah papa nggak ada, semuanya jadi terlihat. Jadi pesan buat aku, buat teman-teman, kalau papa kalian masih ada, sebenci apapun, seenggak suka pun kalian sama papa kalian, aku cuma pesan satu hal, jangan pelit buat ngobrol, jangan pelit buat nanya, jangan takut untuk diskusi, jangan bosan untuk dengerin ceritanya yang diulang-ulang. Aku baru bikin video malam karena masih gak nyangka udah 8 tahun berlalu, tapi rasa sakitnya masih sama. Ya, semoga papa bahagia di surga sana. Buat kalian semua tetap sehat, tetap bahagia, tetap bertahan. Thank you.